Dari sekian suku bangsa yang ada di dunia ini, kalau kita mengatakan, kalau kita bertanya pada diri kita sendiri atau mungkin barangkali kepada orang lain, kira-kira suku mana yang paling banyak merusak, yang paling banyak membuat kehancuran, baik itu merusak moral, merusak etika, merusak adab, bahkan merusak peradaban itu sendiri. Barangkali seketika kita akan menjawabnya adalah suku Yahudi. Tapi pertanyaannya, apakah sama Yahudi dengan Bani Israel? Dan pertanyaannya, apakah sepanjang sejarah mereka banyak benar-benar merusak tataran kehidupan yang ada di muka bumi, sehingga setiap negara, khususnya negara yang banyak memeluk agama Islam, salah satunya adalah negara Indonesia, sangat sering mengecam keras perlakuan atau perilaku tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Zionis tersebut. Untuk agar tidak gagal paham, maka mari kita simak videonya sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, seperti yang tadi kami sampaikan, kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, kira-kira negeri mana, bangsa mana yang sering banyak melakukan kerusakan di muka bumi ini, barangkali seketika kita sebagai seorang muslim akan mengatakan mereka adalah Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bisa mengeneralisir bahwa semua tindakan orang-orang Israel, Bani Israel itu seluruhnya adalah buruk atau tidak? Atau pertanyaan lebih substantif lagi, apakah Yahudi itu sama dengan Bani Israel atau sebaliknya? Sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih jauh, kita harus identifikasi terlebih dahulu apakah sama Yahudi dengan Bani Israel. Kalau kita mengetahui secara historis bahwa Bani Israel itu kan putra-putra dari Israel ya, Bani itu kan anak. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam, di mana Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam, yang dimana beliau adalah saudara dan Nabi Ismail, dan keduanya Ismail dengan Ishak adalah saudara kandung dari ayah bernama Ibrahim alaihissalam, di mana beliau kan sangat diagungkan di semua agama ya, termasuk 3 agama samawi yang oleh kata Snooker Kronje. Bahwa kita masuk pada pembahasan yang tadi ya, bahwa Nabi Yakub alaihissalam seperti yang kita tahu punya anak sejumlah 12, yang salah satu dari mereka Nabi yang wajib kita ketahui minimal namanya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, di mana kisah beliau sudah Allah sematkan secara utuh dalam Quran surat Yusuf, di mana jumlahnya 1 sampai 111 itu membahas secara menyeluruh, secara detail tetapi singkat dan padat tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian pertanyaannya, di mana letak perbedaan antara Bani Israel dengan Yahudi? Kalau secara singkat kita bisa mengatakan bahwa Bani Israel adalah anak-anak dari Nabi Yakub alaihissalam, di mana nama lain dari Nabi Yakub itu sendiri kan tadi Bani Israel ya. Sedangkan Yahudi itu sendiri adalah salah satu dari penisbahan dari salah satu nama anak dari Yakub alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, yang bernama Yuda. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa seluruh dari Yahudi adalah anak-anak atau anak cucu dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, sampai sini bisa dipahami teman-temannya. Kemudian kita bertanya lagi kepada diri kita sendiri, apakah memang benar setiap generasi dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu selalu melakukan kerusakan di muka bumi ini? Sebenarnya sekali lagi kita tidak boleh mengeneralisir ya. Walau bagaimanapun mereka dari tulang sulbi mereka banyak Allah lahirkan berbagai macam nabi-nabi yang mulia. Seperti kita sebut saja Nabi Yusuf, Nabi Isa, kemudian Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Harun, seluruhnya adalah nabi-nabi Bani Israel, di mana mereka orang-orang mulia. Sehingga tidak boleh kita mengeneralisir bahwa seluruh Bani Israel adalah orang-orang yang sesat dan Allah murkai. Kemudian walaupun memang ya banyak sekali kalau kita melihat berbagai macam tafsir, khususnya tafsir kontemporer, kita akan menemukan detail pembahasan tentang watak-watak buruk orang-orang Yahudi. Bahkan ada yang mengatakan sekitar 70 watak buruk orang-orang Yahudi. Karena salah satu dari watak mereka kan munafik, suka ingkar janji, termasuk kisah di zaman Rasulullah ketika terjadi pengusiran 3 suku Yahudi besar, Yahudi Bani Nadir, Qainuqa, dan Bani Quraidah. Itu kan sebenarnya kesalahan mereka sendiri. Mereka melakukan perjanjian dengan Rasulullah berupa wasiqatul Madinah, tetapi mereka mengingkarinya sendiri. Sehingga di antara dari watak-watak buruk orang Yahudi, terlepas dari adanya nabi yang ada di dalamnya, yaitu nabi-nabi Bani Israel, mereka bermuka dua. Maksudnya bukan para nabinya, tetapi para pengikutnya, seperti pengikutnya Nabi Musa, di mana kata
kata pengikutnya Nabi Musa kan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun, kan kurang ajar banget. Bahwa ketika kaumnya Nabi Musa Bani Israel termasuk beliau sendiri, yaitu Nabi Musa telah terbebas dari kejaran Fir'aun ketika dia telah tenggelam di Laut Merah, kemudian mereka Bani Israel kan sudah menginjakan kaki di hampir menginjakkan kaki di bumi Palestina atau di bumi Syam ketika itu. Tetapi ada satu rintangan lagi yang belum mereka hadapi, yaitu ada kauman Jabarin di negeri tersebut, al-ardhul muqaddasah. Jadi kata Allah itu kan ya qaumi dukhulul ardhul muqaddasah allati kataballahu lakum, telah ditetapkan untuk kalian. Tetapi karena keengganan mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila. Sehingga ini salah satu bentuk ketidakberadabannya orang-orang Bani Israel memerintahkan nabinya sendiri untuk berperang dengan Tuhannya. Itu kan salah satu perbuatan yang sangat tidak beradab ya. Bagaimana kalau kita melihat Rasulullah ketika ditakzimi oleh para sahabat sekedar untuk memberikan sanggahan, memberikan komentar ketika beliau ternyata misalnya salah dalam bilangan sholat, kan pernah ya. Itu pun mereka para sahabat enggan. Tetapi kalau kita perhatikan kaum Bani Israel itu sampai kurang ajar sedemikian rupa ketika Nabi Musa itu disuruh untuk berperang dengan Tuhannya. Itulah salah satu bentuk dari dari kurang beradabnya orang-orang Bani Israel. Termasuk ketika itu sudah diberikan nikmat terbebas dari kejaran Fir'aun, tetapi mereka lagi-lagi ingkar terhadap perintah dari nabinya itu Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kita mengatakan bahwa memang sebenarnya tidak bisa kita pungkiri ya, orang-orang Yahudi lintas zaman itu banyak melakukan kerusakan, baik itu di zaman Rasulullah, di zaman para Rasulullah, dan di zaman pasca Rasulullah, baik itu di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman kerajaan-kerajaan Islam, Abbasiyah dan sebagainya, mereka banyak melakukan kerusakan. Kemudian apakah ada sisi positifnya dari Bani Israel selain dari melahirkan banyak nabi? Sebenarnya ada ya. Kalau kita melihat sisi positifnya orang-orang yang ada di Bani Israel, itu kan mereka punya banyak kelebihan, kekuatan, baik itu kekuatan secara militer, teknologi dan sebagainya. Jadi kalau kita bisa mengambil garis baiknya di antara mereka itu secara genetis orang-orang yang cerdas karena ditempa oleh keadaan. Karena kalau kita ketahui kan sejarah orang-orang Bani Israel kan nomaden, di mana sebenarnya tanah mereka kan tanah yang ada di Yerusalem ya, tanah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, kemudian banyak dituntut lintas zaman, di mana putra-putra dari Nabi Ibrahim atau anak cucu dari Nabi Ibrahim merasa memiliki tanah tersebut. Sehingga ketika terjadi pembebasan kota Palestina, penaklukan kota Syam oleh Umar bin Khattab di zaman beliau, kemudian tumbang lagi kekuasaan tersebut, dituntut lagi di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian dibebaskan lagi, dibebaskan lagi sampai zaman sekarang. Orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi Zionis itu menuntut tanah Palestina agar bisa menjadi milik mereka lagi. Itu kan sejarahnya selalu berulang ya. Itu kalau kita melihat sejarahnya, sebenarnya orang Yahudi itu bukan hanya bertempat di situ saja, tetapi mereka sangat nomaden, di mana ketika seperti yang kita tahu ya, di zaman Fir'aun, di zaman Nabi Musa kan orang-orang Bani Israel dijadikan budak oleh Fir'aun bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Sehingga ketika pada puncaknya Nabi Musa mengajak orang-orang Bani Israel ketika dikejar oleh Fir'aun di ujung Laut Merah, sehingga turunlah mujizat dari Allah berupa membelah lautan. Itu kan salah satu cikal bakal di mana kembalinya Bani Israel dari tanah mereka. Sebenarnya yang ada budak-budak milik Fir'aun itu kebanyakan budak-budak dari Bani Israel, sehingga bisa kita katakan bahwa mereka kembali kepada kampung halaman mereka sendiri yaitu di Syam, atau tepatnya di daerah Palestina. Kemudian mereka nomaden lagi ketika melihat kitab Tauratnya mereka, bahwa akan ada janji dari Allah berupa seorang nabi yang akhir zaman, di mana nabi tersebut masih menjadi rahasia secara kesukuan. Kalau secara watak, secara geografis akan disebutkan. Bahkan kata Allah itu kan ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Jadi orang-orang Yahudi itu, orang-orang Bani Israel, mereka mengetahui secara detail, secara pasti bahwa Nabi akhir zaman itu seperti ini, Nabi akhir zaman itu seperti itu. Tapi puzzle yang tidak di-spill oleh Allah adalah puzzle berupa siapa, dari mana suku Nabi akhir zaman tersebut. Sehingga kata Allah sendiri,
pengetahuan mereka seputar Nabi akhir zaman itu seperti pengetahuan mereka terhadap anak mereka. Kalau kita bertanya pada diri kita sendiri kan, siapa yang lebih tahu dari anak kita sendiri? Pasti kita sendiri sebagai ayah, sebagai ibu. Apalagi, tapi dalam hal ini Allah memberikan legitimasi sebuah membuat kepastian bahwa mereka itu tahu persis bahwa Nabi akhir zaman itu seperti ini. Tapi ada satu puzzle yang tadi kami katakan ya, yang tidak di-spill oleh Allah, yaitu puzzle berupa suku dari mana. Karena kalau kita flashback pada pembahasan kita di awal bahwa salah satu dari watak buruk orang Yahudi, di samping mereka suka berdusta, munafik, mereka juga ta'assub, fanatik, sehingga mereka merasa diri mereka paling mulia dari suku-suku yang lain. Seperti yang kita tahu ya, memang sebenarnya Allah juga mengatakan sudah memberikan legacy bagi mereka. Kata Allah, "Inni faddaltukum 'alal alamin." Aku telah memberikan keutamaan kepada kalian terhadap seluruh umat manusia di muka bumi. Tetapi dalam tanda kutip, sangat dalam tanda kutip, bahwa Allah memberikan kemuliaan kepada mereka adalah mereka jika mereka taat kepada Allah sebagaimana taatnya orang-orang atau nabi-nabi Bani Israel ketika itu. Berbeda dengan orang Yahudi yang memang ingkar terhadap Allah, sehingga tidak bisa kita generalisir ya kebaikan dari orang-orang Yahudi atau keburukan dari orang-orang Yahudi. Sehingga seperti yang tadi kami sampaikan bahwa terjadinya nomaden orang-orang Bani Israel ketika mengetahui Nabi akhir zaman itu berada di sekitar suatu tempat geografis yang terletak di sekitar di tengah Hijaz, kemudian berada dikelilingi oleh pohon kurma, kemudian dikelilingi oleh batu adas atau batu cadas ya, batu besar. Ketika orang-orang Yahudi itu mengidentifikasi kira-kira Nabi akhir zaman itu terletak di sini, ternyata pengetahuan mereka sangat tepat sehingga berabad-abad mereka tinggal di kota Yasrib. Nah, pada saat itulah banyak kabilah-kabilah dari Yahudi yang barangkali yang sebagian dari kita kenal kabilah yang tiga itu, yaitu suku Bani Nadir, kemudian Bani Quraido, dan Bani Qainuqa. Ketiganya itu tujuan utama mereka adalah menanti Nabi akhir zaman. Kemudian pada akhirnya walaupun ketika terjadi Wasiqatul Madinah, suku pertama yang diusir adalah suku Bani Qainuqa, kemudian diusir lagi Bani Nadir, dan terakhir Bani Quraidah, sehingga tidak tersisa satupun kecuali orang-orang yang beriman dari Yahudi ya, yang beriman kepada Allah, yang tidak terusir di tanah Madinah. Salah satunya barangkali yang kita tahu yaitu Abdullah bin Salam, salah satu pembesar Yahudi. Dan ini uniknya ya teman-teman, di antara pemimpin orang Yahudi yang paling terkenal kan Huyai bin Akhtab ya. Huyai bin Akhtab kan dari kabilah Bani Nadir, di mana Huyai bin Akhtab itu adalah sebenarnya mertua dari Nabi Muhammad, karena Huyai bin Akhtab itu kan punya anak Sofia, dan Sofia itu istri dari Rasulullah SAW. Tapi ayahnya adalah orang yang bejat, yang menjadi dalang provokasi, di mana kalau kita tahu perang Ahzab atau perang Khandaq itu kan salah satu provokatornya adalah ayahnya Huyai bin Akhtab, tetapi istrinya atau anaknya Huyai adalah Sofia, adalah istrinya Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Dan ini ya teman-teman, bahwa sebenarnya kekuatan militer orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah itu tidak seberapa hebat dibanding zaman sekarang. Kalau salah satu pedoman atau semboyan orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah itu adalah car warfare, atau mereka itu suka ngumpat dan lari. Jadi ketika diserang oleh orang-orang Muslim, terjadi peperangan terutama di perang Khaybar ya, di perang Khaybar, dan termasuk di perang Khandaq. Salah satu yang paling fenomenal adalah perang Khaybar, di mana kan ada sekitar 9 benteng ya, 9 atau 7 benteng, di mana para muslimin ketika itu mengepung benteng-benteng orang-orang Yahudi di Khaybar. Tetapi mereka sama sekali nggak berani berhadapan langsung dengan Rasulullah dan para sahabatnya, karena salah satu sifat buruk mereka yang lain adalah mereka pengecut dan penakut. Berbeda dengan zaman sekarang ya. Nah, kenapa kok zaman sekarang? Ya sebenarnya nggak jauh beda. Mereka ketika perang dengan muslimin di Palestina juga mereka lempar batu sembunyi tangan. Hanya saja memang mereka diberikan kelebihan oleh Allah berupa IQ di atas rata-rata seperti kebanyakan orang Eropa zaman sekarang ya. Dimana kalau misalnya kita melihat contoh yang sangat real, kalau kita tahu kan sebenarnya negeri Israel itu tidak begitu banyak pasokan air ya. Di mana mereka sangat bergantung terhadap salah satu danau yang ada di situ, yaitu Danau Tiberias, atau kalau dalam bahasa Arab itu Danau Lobaria, di mana termasuk ini salah satu tanda kiamat ya. Kata Rasulullah itu kan tidak akan terjadi kiamat sebelum Danau Tobaria itu akan menyusut airnya tahun demi tahun. Ternyata hal tersebut bisa diputarbalikan oleh orang-orang Yahudi di situ, orang-orang Israel, di mana sumber mata air tersebut
yang seharusnya menjadi sumber utama bagi orang-orang Israel bisa dialih fungsikan dan bisa dilipat gandakan berupa sumber yang lain, misalnya sulingan air di laut, kemudian desalinasi air yang sebenarnya mereka sudah gunakan setiap hari, atau dalam kata lain air yang mereka gunakan setiap hari untuk mandi, untuk bersuci dan sebagainya, mereka itu hasil dari desalinasi yang sebelumnya mereka gunakan itu sendiri. Bahkan kalau nggak salah sekitar 90% ya, berarti 90% air yang mereka manfaatkan adalah bentuk dari desalinasi yang sebelumnya mereka manfaatkan. Kemudian apalagi kalau kita melihat militer orang-orang Israel ya di zaman sekarang itu, walaupun mereka tadi yang kami katakan adalah ada car warfare, tetapi memang kalau kita melihat data statistik, Israel itu tingkat sekitar urutan ke-18 dunia dari 100 negara kekuatan militer yang besar. Tapi walaupun memang masih kalah dengan Indonesia, yang Indonesia itu peringkat ke-13. Tapi ala kulli hal, tidak boleh kita mengeneralisir antara sikap-sikap Yahudi lintas zaman kala, walau bagaimanapun banyak dari nabi-nabi yang kita ketahui adalah mereka-mereka Bani Israel, terutama berarti kalau kita mengatakan nabi setelah Ishak, nabi setelah Yakub, berarti mereka nabi-nabi Bani Israel, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun dan sebagainya. Mereka adalah nabi-nabi Bani Israel. Mereka orang-orang soleh, orang-orang yang diagungkan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.